Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya. Kenapa ya? Hanya buat rapat saja itu dana kemiskinan 500 triliun habis begitu kan. Ada apa begitu kan? Inilah demokrasi kita begitu. Kok bisa ya? Ada apa? Uang 500 triliun itu bisa dihabiskan seperti itu begitu kan. Kenapa tidak dibagikan langsung kepada masyarakat miskin begitu kan? Kenapa masih ini dan itu rapat ya? Saya pernah mendengar dari perkataan Pak Jokowi sendiri rapat, terus kemudian laporan berjilid-jilid begitu kan, kerjanya tidak ada sama sekali begitu kan. Apakah inilah sebuah kegagalan seorang pemimpin? Ya bisa jadi uang 500 triliun itu kalau dampaknya dibagikan langsung kepada masyarakat jadi membuahkan hasil yang luar biasa begitu kan. Tetapi ini dicecer DPR, begini jawaban Mensos Risma soal dana kemiskinan 500 triliun habis buat rapat. Wow, sangat menarik juga begitu kan. Ya uang 500 triliun itu wah luar biasa begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen agak pedas juga begitu kan. Ini ya maksud dari rapat adalah rapatkan barisan merah untuk ojok pedot oyot. Ini salah satu kuncinya adalah akar rumput merah sudah dikondisikan dengan segala upaya supaya tidak berontak dengan sikon yang terjadi sekarang. Kenaikan harga, lapangan kerja sulit, mana ada suara dari akar rumput merah. Ayo kemana saja duit sebanyak itu ya, itu bisa buat pabrik minyak dan penggilingan beras loh. Jadi rakyat bisa merasakan dan gak kesusahan, betul begitu kan. Artinya kalau memang itu langsung diberikan tanpa rapat ini dan itu begitu kan. Yang penting kan laporannya jelas begitu kan. Kita rapat bertahun-tahun ya mungkin tidak membuahkan hasil sama sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Uangan negara. Karena setiap rapat mungkin dapat uang kan, kira-kira seperti itu begitu kan. Logistiknya, tempatnya apakah di situ? Kenapa tidak memanfaatkan kantor-kantor yang sudah ada begitu kan? Kementerian Mensos itu kan besar sekali begitu kan, tempat pemerintahannya sekali, di setiap instansi begitu kan. Ini Santik marah, ini rapat saja habiskan anggaran begitu besar, itu pertanda wakil rakyat tak mikir kesejahteraan rakyatnya. Tak pakai buat marah-marah ini, entar DPR dimarahin sama Ibu Santik baru tahu rasa. Saya rasa bahwa inilah siklus dari sebuah proses yang kemudian kenapa kok tidak langsung diberikan kepada masyarakat begitu kan. Jadi dampaknya apa sebenarnya? Yang masih mau dirapatkan apa sebenarnya sih sebenarnya? Kan ini merupakan bantuan, semakin banyak rapat otomatis semakin banyak biaya begitu kan. Karena rapat-rapat itu mungkin tidak gratis kan, seperti itu logika kita begitu kan. Jangan-jangan ya sudah dibanding ke sana sini begitu, bisa jadi seperti itu begitu. Mungkin untuk rakyat baru dibagikan nanti jelang pemilu dan pilpres. Risma dicecar lah, terus jawabannya Bu Risma apa? Ini yang akan analisis bersama nanti begitu kan ya. Buat biaya operasi ya, ngecilin lubang hidung ya gede. Ya enggak juga gitu begitu dong. Ini kebayang deh, pasti dia nggak terima, ngamuk-ngamuk, coba nyari alasan untuk memberanikan diri. Ya itulah demokrasi. Memang Bu Risma itu terkenal dengan ngamuk-ngamuk, terus kemudian sujud-sujud dan sebagainya begitu kan. Tapi publik sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Bahkan itu yang lagi rame ini, kebangetan ini, berani nggak ngamuk-ngamuk di DPR Bu? Paling ngotot atau nangis nih. Anggaran besar, data amburadul, operaturnya pun paham ya amburbrol ini. Banyak sekali yang mengkritik kepada mereka begitu kan. Ini kandidat capres atau cawapres ya, bisa jadi seperti itu begitu kan. Tetapi perlu diingat inilah demokrasi kita ya. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra, ini bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan begitu kan. Walaupun ada pro dan kontra ya wajarlah, tetapi harus kita dengarkan juga ya. Maka di channel Hodari Podcast Rakyat ini ya menampung aspirasi, membacakan satu-satu agar didengar oleh para pemerintah hari ini begitu kan. Ini hancur semua, hancur di rezim now.
Wah, DPR kalau nanya pelan-pelan dong, nanti Bu Menteri nangis. Nanti kalau dia nangis ya, kodok pun ikut bernyanyi. Apa ini ya? Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini dicecar DPR, begini jawaban Mensos Risma soal dana kemiskinan 500T buat apa? Buat rapat. Ini ya saya bacakan. Ini dari Jakarta, Kompas.tv ya, Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini ya, atau Risma menjawab perihal anggaran yang pengentasan kemiskinan sebesar 500 triliun yang disebut banyak diserap untuk studi banding dan rapat. Jawaban disampaikan Risma dalam rapat kerja antara Kementerian Sosial atau Kemensos pada Komisi 8 DPR di Gedung DPR Senayan ya. Mulanya pertanyaan terkait anggaran pengentasan kemiskinan tersebut disampaikan anggota Komisi 8 DPR fraksi Golkar John Kennedy Aziz. Bahkan ya bahwa yang lagi viral sekarang adalah tentang dana bansos sebesar 500 triliun ya. Ini mungkin kesempatan Ibu untuk klarifikasi. Saya sampaikan bahwa betul Kemensos di bawah mitra Komisi 8, tapi setahu saya anggarannya enggak sebanyak itu. Kurang lebih 1/5-nya pun tidak ada anggaran dari mana itu, kata John. Bahkan saya pikir ya ini tempat Ibu untuk klarifikasi tentang konteks ini supaya clear dari mana sumber-sumber dana itu atau informasi itu didapat. Saya juga nggak tahu. Inilah yang menjadi catatan penting, apakah betul 500 triliun itu untuk digunakan studi banding dan hanya untuk rapat. Itu yang menjadi catatan penting begitu kan. 500 triliun itu angkanya sangat fantastis begitu kan. Mungkin anggarannya mungkin bertahun-tahun bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi apa yang terjadi selama ini ya setelah ketemu dengan DPR ya, karena memang DPR itu adalah ada mitra yang kemudian membuat undang-undang dan perumusan undang-undang dan sebagainya begitu kan. Ini dipertanyakan dari angka kemiskinan ya, dari 500 triliun, itu uangnya dari mana, itu yang dipertanyakan begitu kan. Maka hal seperti inilah yang kemudian tidak menjadi spekulasi lagi di masyarakat kalau ini ketahuan begitu kan, dananya dari mana kan, begitu logika kita begitu kan. Bahkan ya kemudian ya anggota Komisi 8 dari fraksi Gerindra Abdul Wahid turut mendesak Risma untuk mengklarifikasi kabar yang beredar tersebut. Saya termasuk dari mitra Kemensos kebakaran jenggot Bu, karena apa ya, bahasanya di situ adalah banyak digunakan untuk studi banding, banyak digunakan untuk rapat di hotel. Ini kan jelas Ibu Kemensos ini mitra kami, studi banding otomatis ke Komisi 8, tutur dia. Saya sampaikan enggak benar nih 500 triliun, anggarannya aja enggak ada 500, 100 triliun aja enggak ada. Menjawab hal itu Risma menjelaskan bahwa anggaran 500 triliun itu sebenarnya untuk perlindungan sosial, bukan hanya sekedar bantuan sosial. Wow, apa bedanya ya perlindungan sosial ya? Untuk perlindungan sosial dan bantuan sosial, apa maksudnya begitu kan? Ini yang seharusnya ditanya oleh DPR, apa maksud dari perlindungan sosial dan apa bantuan sosial begitu. Ya kalau bantuan sosial mungkin sudah ada anggarannya, tapi dengan perlindungan sosial buat apa masih ada perlindungan sosial kan, seperti itu logikanya begitu kan. Jadi gini, yang saya tahu itu anggaran 500 triliun itu perlindungan sosial. Itu yang disampaikan Ibu Sri Mulyani saat di Malang, kata Risma. Itu di dalamnya ada PKH, program keluarga harapan ya. Terus BPNT, bantuan program non tunai, dan 78 triliun ada subsidi gas ya, subsidi listrik, ada subsidi BBM, total 500 triliun. Namanya perlindungan sosial, bukan untuk sosial. Ex-Wali Kota Surabaya menekan bahwa anggaran 500 triliun itu berinduk pada program perlindungan sosial. Jadi beda. Jadi kalau urutan ada bansos ya, terus ada subsidi listrik ya, ada gas, itu induk perlindungan sosial, itu program namanya. Bahkan ya nama program perlindungan sosial di dalamnya ada bansos Kemensos yang 74 triliun tersebut. Nah, ini kan sudah jelas sebenarnya begitu kan, bahwa dari akumulasi dari PKH, BPNT dan bahkan ya bantuan-bantuannya seperti listrik, gas dan sebagainya diakumulasi itu menjadi satu ke 500 triliun itu begitu kan. Jadi artinya apa? Ini kan sudah jelas bahwa di sini itu sebenarnya dari perlindungan ya, dari perlindungan
sosial, di dalamnya ada bansos Kemensos yang anggarannya 74 triliun begitu kan. Jadi saya rasa masih ada, kalau misal ada perlindungan dan sebagainya, ya tentu tidak mungkin lah kok muncul spekulasi ada yang namanya habis untuk rapat dan rapat dan studi banding begitu kan. Itu kan yang harus kita dikorek kembali oleh DPR begitu kan. Nah, apakah dengan BPKH dan dengan bantuan-bantuan yang lain itu tepat sasaran? Itu yang menjadi kendala hari ini begitu kan. Apalagi ada bantuan BPNT begitu, bantuan program non tunai, ini yang menjadi hal yang krusial sekali ya. Kenapa bantuan-bantuan seperti itu sampai menjadi spekulasi begitu kan. Bahkan 500 triliun, wow, angka yang fantastis begitu. Jadi saya kira apa yang selama ini dilakukan ya, kalau memang ini benar terhadap Bu Risma, klarifikasi kepada masyarakat, tidak hanya kepada DPR, kan begitu logika kita begitu kan. Biar sama-sama masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.